Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham DCI, dan Anda akan menemukan cara praktis untuk menilai potensi investasi ini. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam. Data yang disajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan profesional sebelum membuat keputusan investasi. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam. Data yang disajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan profesional sebelum membuat keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba DCI. Dari data yang kita miliki, terlihat tren pertumbuhan yang positif. Pada kuartal 4 2024, DCI mencatat pendapatan sebesar 1,8 triliun rupiah, meningkat signifikan dari 759 miliar rupiah pada kuartal 4 2020. Laba bersih juga menunjukkan peningkatan yang mengesankan, dari 183 miliar rupiah menjadi 796 miliar rupiah dalam periode yang sama. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan skala bisnisnya dan efisiensi operasionalnya. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas DCI. Gross Profit Margin atau GPM perusahaan menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat, dari 48,7% di kuartal 4 2020 menjadi 58,3% di kuartal 4 2024. Operating Profit Margin atau OPM juga meningkat dari 40,9% menjadi 53,7%. Yang paling mengesankan adalah Net Profit Margin atau NPM yang naik dari 24,1% menjadi 43,9%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa DCI semakin efisien dalam mengelola biaya dan meningkatkan profitabilitasnya. Dalam hal posisi keuangan, aset DCI tumbuh dari 2,4 triliun rupiah menjadi 4,8 triliun rupiah antara kuartal 4 2020 dan kuartal 4 2024. Ekuitas juga meningkat signifikan dari 719 miliar rupiah menjadi 3 triliun rupiah. Pertumbuhan aset dan ekuitas ini menunjukkan bahwa perusahaan terus berekspansi dan memperkuat posisi keuangannya. Kesehatan keuangan DCI juga menunjukkan perbaikan yang konsisten. Debt to Equity Ratio atau DER menurun dari 1,95 di kuartal 4 2020 menjadi 0,35 di kuartal 4 2024. Ini menandakan bahwa perusahaan mengurangi ketergantungannya pada utang. Equity Multiplier atau M juga menurun dari 3,38 menjadi 1,6, menunjukkan peningkatan proporsi ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Kinerja manajemen DCI terlihat sangat baik. Return on Equity atau ROE meningkat dari 43,2% menjadi 32,4%, sementara Return on Assets atau ROA naik dari 12,7% menjadi 20,2%. Meskipun ROE sedikit menurun, peningkatan ROA menunjukkan bahwa manajemen semakin efisien dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Dalam hal valuasi menggunakan PE/BEN, kita melihat bahwa rata-rata PE/BEN DCI adalah 243,3. Harga wajar berdasarkan PE/BEN adalah Rp51.507. Dengan harga saat ini sebesar Rp126.000, margin of safety bernilai negatif 59,1%. Ini mengindikasikan bahwa saham DCI mungkin sedang dalam kondisi overvalued jika dilihat dari perspektif PE/BEN. Sementara itu, valuasi menggunakan PB/BEN menunjukkan rata-rata PB/BEN sebesar 55,8. Harga wajar berdasarkan PB/BEN adalah Rp44.613. Dengan harga saat ini, margin of safety bernilai negatif 64,5%. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa saham DCI mungkin overvalued jika dilihat dari perspektif PB/BEN. Nah, itulah analisis fundamental saham DCI. Bagaimana menurut Anda? Apakah DCI menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda lihat analisisnya di video selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang juga tertarik dengan investasi saham. Terakhir,
Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video untuk memulai perjalanan investasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.